Lamun ngaranna seniman diturutan itu ngambek. Oke. Kuduna, nah semakin diturutan, semakin bertambah ilmu, semakin berkreasi cari yang baru, berarti kita itu jadi Sip, tok podcast Purwakarta Creative Hub, bincang-bincang kreatif bersama salah satu pelaku ekonomi kreatif di Pleret yang kemudian beliau sebagai seorang owner yang membuat kerajinan dari keramik yang buricak burinong ya Bu. Ada kacanya dan juga ini sangat indah sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai potensi yang sudah dilakukan oleh ibu. Nanti kita kenalan ya, ibu namanya siapa, kemudian sebagai apa, dan juga produk apa saja yang sudah kemudian mulai ekspor atau laku di lingkup nasional ya Bu ya. Kita sudah kedatangan bersama Ibu Yanti, tapi lengkapnya Ibu siapa nanti kita akan ngobrol bareng bersama salah satu pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta, pengrajin, dan juga sekaligus owner dari brandnya apa Bu? Putri Aneka Murah. Putri Aneka Murah, ini salah satunya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Ibu tentang bisnisnya, juga tentang kerajinan-kerajinan yang mengisi sebagai potensi yang ada di Kabupaten Purwakarta, yaitu keramik. Betul ya Bu ya? Oke, siap. Mangga Bu. Barangkali teman-teman PCH ada yang belum kenal dengan Ibu Yanti, ini bos besar. Amin. Amin. Di Pleret ya, yang juga kemudian mengisi salah satu kebutuhan ekspor ya Bu ya, ke beberapa negara. Ke beberapa negara mana aja tuh Bu? Banyak sih. Banyak ya? Salah satunya sekarang Australia. Salah satunya Australia. Oke, barangkali Bu, kita kenalkan terlebih dahulu nih Ibu sebagai owner ya. Owner dari apa Bu? Dari toko Putri Aneka Murah, Jalan Raya Gunung Cupu, RT 1 RW 1 nomor 94. Wih, lengkap Desa sekali. Anjun, Pleret 41162 Purwakarta. Yes, betul. Ini barangkali nanti ada yang ingin ke sana, langsung alamatnya sudah diberikan, sangat lengkap sekali ya Bu ya. Biar nggak lupa nanti Kang Babi. Oh iya, benar. Soalnya langsung ada di dalam video. Nanti kita share juga alamatnya. Nomor handphone barangkali Bu. Boleh. Ketika kemudian boleh di-share. Iya. Berapa Bu nomornya? Untuk ini Bu, yang produk ekspor tuh lagi persiapan kemana? Sekarang akhir bulan sekarang ke Australia itu yang 40 feet. 40 feet gimana 40 maksudnya? feet kontenernya yang ukuran 40 feet. Kan ada yang 20 feet itu kecil. 40 feet lumayan Medium. iya. Tapi emang udah gede idenya. Iya. Itu tuh berarti berapa itunya apa Bu? Piece atau Piece. paket atau Piece. Oh, piece ya. Dia Piece. berapa piece untuk 40 feet? Itu campur ya dari iya. yang 2 meter, 1 Tinggi meter 2 setengah. meter, segede gini ya. Iya, Oke. modelnya hampir sama seperti ini Kang Febi, Ya. cuma dari ukuran berbeda-beda. Oke. Ya. Semua modelnya seperti ini yang Beda-beda. diekspor? Oh, beda-beda. Beda-beda. Ada yang nggak ada kacanya juga ada. Jadi kita pesanan ini sesuai dengan mereka minta. Yes, betul. Jadi mereka kasih gambar segala macam. Ada nama-namanya Kang Febi. Kalau warna hitam nanti itu ada namanya mozaik. Oh, warna hitam mozaik. Iya. Terus ada yang lebih buricak berinong itu. Ini bukan ya? Beda Bukan, lagi. Oh, beda masih ada lagi ya. Ini mah janda. Janda Jadi kenapa? warna ungu katanya janda gitu. Gitu. Ada juga yang warna merah, ada goldnya juga. Jadi ini tuh gimana diwarnain dulu baru ditempelin kaca atau Ditempel kaca dulu. Oh, ditempel kaca dulu Iya, baru baru. di cat. Enggak, jadi ada trik khusus untuk pewarna. Yes, betul Iya. ya. Rahasia kan. Ini salah satu produk
ini sudah layak ekspor ya Bu ya? Iya, jadi Ah. gini, alhamdulillah untuk sekarang Ya. kita yang pertama Oh, memproduksi. selama pandemi kemarin kan itu otomatis ekspor impor dibatasi atau mungkin nyaris tidak ada, betul ya Bu ya? Oh, tetap Ada, cuma mungkin Dikurangi mungkin ya indeks. dibatasi. Betul, Cuma intensitasnya. maksud saya yang pertama itu biasanya kita ekspor itu warna-warnanya seperti ini. Oh, itu, heeh. Lebih natural, Yes, lebih klasik Yes. gitu. Cuma alhamdulillah sekarang kita untuk permintaan pasar yang sekarang mungkin lebih ke modern seperti ini kan ada wallpaper kayak gini. Heeh. Nah, mereka yang memasarkan itu jadi satu paket sama bambu-bambu hitam. Oke. Nah, interiornya itu pakai dari kita, warna-warnanya lebih glowing, Oh, lebih gitu. menyala. Ha-ha. Karena biasanya kalau luar negeri itu biasanya itu dia senangnya yang klasik-klasik, tapi ini mintanya Ya. yang glowing. Oh, gitu, beda Bu Beda, pasarnya ya? iya, Untuk pasarnya dijual beda. ke Indonesia bener? Iya. Enggak juga. Untuk ukuran juga kita baru yes. baru pertama kali bikin yang tinggi sampai 2 meter, 1,5 meter dengan desain atau motif yang kaca-kaca Siap. seperti ini. Untuk ke Australia ya Bu ya? Iya. Di Australia, gimana tuh Bu ceritanya bisa sampai berhasil produknya go internasional? Nah, kita juga kan sebetulnya melalui Komite Ekonomi Kreatif berharap produk-produk lainnya yang kemudian ada di Kabupaten Purwakarta sebagai potensi produk unggulan di Kabupaten Purwakarta itu bisa berhasil ekspor gitu ya. Dan alhamdulillah salah satunya Bu Yanti ya untuk kemudian bisa memenuhi pangsa pasar internasional gitu. Nah, gimana sih Bu ceritanya bisa Ibu berhasil gitu ya memasarkan produknya Ibu go internasional dan juga memenuhi pangsa pasar global, salah satunya di Australia. Sukanya gampang ya, sukanya Kang Febi, tapi kita harus tahu kita merintis berapa lama untuk bisa seperti ini. Pasti kurang lebih 20 tahun lah. Waduh, betul. Jadi nggak bisa ya kalau misalkan sekarang kita buat terus langsung bisa ekspor. Bisa. Oh, bisa juga ya? Iya, keajaiban itu tidak ada yang tidak mungkin. Caranya untuk kemudian bisa ekspor itu Ibu harus kerjasama dengan siapa atau kemudian Ibu pasarkan bagaimana tuh Bu alurnya? Ya, sebenarnya kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Yes, ya, betul. dari pihak swasta, dari pihak pemerintah juga sangat mendukung untuk kelancaran bisnis kita. Kita UMKM sekarang alhamdulillah ketemu sama Kang Febi yang bisa bantu memasarkan kita gitu ya, untuk kedepannya lebih bisa memasarkan sendiri gitu, mandiri lah istilahnya. Karena untuk saat ini kami di Pleret itu belum bisa ekspor langsung Kang Febi. Jadi melalui agensi luar. Atau bayarnya sendiri yang datang ke kita. Oh, langsung ya. Langsung bayarnya datang ke kita. Jadi kita khusus menjual barangnya saja. Khusus menjual barangnya saja. Jadi untuk biaya akomodasi ekspor dan lain sebagainya sebetulnya udah ditanggung ya. Iya, bayarnya sendiri itu. Berarti pertanyaannya bagaimana Bu cara mendatangkan bayar itu datang ke Pleret atau Pleretnya sudah dikenal, tapi kenapa bisa ditarik sama Ibu gitu? Alhamdulillah Pleretnya sudah dikenal karena dari beberapa tempat di Indonesia tanah yang paling bagus untuk ekspor itu Pleret. Salah satunya atau cuma satu-satunya? Salah satunya. Oh, salah satunya. Untuk tanah liat ya, yang dibakar itu ada di Pleret, salah satunya yang kemudian menjadi prioritas unggulan ya untuk tanahnya. Tanahnya kenapa Bu? Bagusnya? Nggak susah pecah gitu? Iya. Jadi kalau mau dibanting malah bagus. Namanya barang pecah pasti pupus. Jangan main debus aja Kang Febi. Biar beli lagi. Oh gitu. Jadi apa yang menjadi unggulan menurut mereka atau kemudian menurut? Salah satu kita kan perjalanan antara Indonesia ke luar negeri itu lama. Kurang lebih 1 bulan. Itu di kontainer itu kan
ada yang di atas, ada yang di Oh bawah, iya, itu kena guncangan segala dan macam. salah satunya dari peleret itu susah hancur ya. Iya, satu kuat karena bakarannya itu 24 jam. Oh, lama juga ya. Iya, karena bahan timbalnya itu kuat. Oh, di tanahnya. Iya, di tanahnya betul. tuh paling kuat. Jadi kalau dijemur, kena hujan, kena matahari, Ya. itu kuat. Oke, Kalau ini di ya. tempat lain mungkin untuk kena hujan itu langsung Ya pecah. betul. Tadi gimana Bu? Bisa ada buyer datang ke Ibu teh? Bayar tuh datang, kita punya koneksi. Oh, oke. Ada teman yang dia sering Ada teman. ada Kirain teman. ada demang Bu. Ada teman, tolong dong pasarkan produk kita. Yes, gitu. betul. Terus Jadi oke, akhirnya mereka ada mereka belinya oleh perorangan atau sebetulnya mereka juga adalah agensi di luar sana yang memasarkan produk kita itu atau produk dari dua-duanya Purwakarta? ada, Oh, ada. gitu ya. Iya. Ada variatif lah ya. Iya. Ada yang kemudian perorangan sengaja datang ke Purwakarta ngeborong sekontainer gitu. Iya gitu. Oke, Ada oke, yang betul, seperti itu betul. ada. Ada juga emang dijual lagi di pasar-pasar internasional Iya, melalui mereka. Iya. Jadi kalau yang mereka memasarkan itu ngambil sampelnya tuh foto-foto, mereka pasarkan. Oke, mereka pesan, akhirnya barang yang diproduksi sama kita itu tinggal antar ke rumah mereka. Oh gitu. Jadi kayak jualan kacang goreng kan, Baby. Betul ya. Kalau Tapi masa kontainer mereka. Iya. Permintaannya sebenarnya kemarin kan, Baby, sebelum puasa, untuk 3 bulan, 4 bulan mereka minta 4 kontainer. Oh, 4 kontainer. Iya, karena kita itu baru merintis warna yang seperti ini, finishingnya seperti ini, kita nggak sanggupin. Jadi untuk 1 kontainer dulu. Kalau mungkin 3 kontainer belum ya. Nah, tapi mengenai dengan tidak terpenuhinya itu di Pleret itu ada semacam ini tidak Bu? Ada sebuah badan, ada sebuah lembaga yang menaungi itu sehingga bisa dibantu tuh. Tapi bisa tidak demikian Ibu? Atau ada tidak? Bisa, paguyuban ada. Ada paguyuban. Cuman kualitas mungkin beda-beda ya? Ya, satu kualitas, keduanya kan punya ciri khas masing-masing dari mereka. Ya, gitu. Ya, kita bisa aja merekrut mereka untuk ini. Betul. Mungkin dari kalau orang Pleret istilahnya mentahan. Mentahannya. Jadi yang finishing kita, finishing kita yang berproduksi itu bisa bagi-bagi. Bisa di-share ya, bisa dibagi-bagi. Dan itu Pleret juga banyak ya Bu ya, pengrajin dan juga yang punya bisnis seperti ini. Kondisi selama pandemi kemarin itu gimana tuh? Alhamdulillah gimana untuk tuh? Pleret orang lain virus tapi alhamdulillah di Pleret itu malah meningkat produksinya. Meningkat tuh? Jadi gini, mungkin salah satu pemerintahan kita mendukung. Ya, betul. Karena kita di lockdown itu, karena nggak ada kerjaan di rumah, apa yang harus dikerjakan? Akhirnya mereka itu bercocok tanam. Bercocok tanam maksudnya gimana? Menanam bunga, tapi jangan di tanah, tapi harus pakai pot. Pakai pot, jadi pada beli. Iya, nah itu salah satu bentuk pemerintah supaya dalam pandemi ini kita tetap bisa eksis. Alhamdulillah mereka yang usahanya di bawah sekarang kita permintaan meningkat. Untuk lokal ya, kebutuhan lokal. Iya. Tadi tuh Ibu sampaikan harapannya ingin punya informasi langsung sehingga bisa ekspor sendiri. Berarti kan Ibu langsung memasarkan keluar. Iya. Nah, gimana Bu harapan itu maksudnya gimana? Harapan saya satu dari pihak pemerintah dari pemerintahan setempat membimbing kami satu dalam perizinan untuk ke luar negeri. Oh iya. Nah, yang kedua
kita butuh modal yang tidak sedikit ya Pak ya, Iya, untuk betul. bisa ekspor langsung ke luar negeri. Oh, ada price-nya ya? Ada, Harganya ada. berapa tuh? Jadi untuk perizinan, bea cukai dan sebagainya itu kita masih awam. Jadi kita iya. masih butuh bimbingan Bu, ya, dari betul. bimbingan dari pemerintahan ataupun dari swasta yang mau membimbing kami Yes, untuk betul. go internasional, boleh saya tunggu. Ya, padahal sebetulnya tanpa itu juga Ibu sebenarnya sudah berhasil ya. Amin. Betul, sudah berhasil Tapi kemudian saya memasarkan tidak produk. merasa cukup atau merasa puas Kang Pebi, masih banyak cita-cita yang masih tertunda. Oke, kalau misalkan ini Bu, kalau boleh informasi selama 1 tahun ke belakang itu ada berapa kali ekspedisi ekspor? Untuk ekspor Tahun kemarin? Atau tahun nyaris kemarin tidak ada, atau? tidak ada, Oh, tidak, karena semua pandemi kepending. ya, nggak boleh. Jangankan ke luar negeri, kita antar provinsi atau antar Betul. daerah juga masih Emang kepending. tidak diperkenankan Iya, ya untuk kemudian iya. keluar masuk Iya. mengantarkan barang dari satu kota ke kota lain. Iya. Oke. Untuk yang sekarang ini adalah masuk yang pertama berarti ya, Iya. untuk kemudian semacam apa, launching ya Iya. dari dikala pandemi ke luar. Iya. Oke, untuk kemudian harapan-harapan Ibu nanti barangkali melalui YouTube channel PCH Purwakarta Creative Hub juga ya, dan juga melalui Komite Ekonomi Kreatif, harapannya nanti kami bisa bekerja sama dengan tim ekspedisi atau agent ekspor impor gitu ya, yang kemudian bisa menjadi fasilitator para owner atau para pengrajin yang khusus di bidang keramik ya Bu ya, gerabah mungkinnya orang kenal gerabah yang sifatnya layak ekspor gitu ya, sehingga nanti kita bisa ajukan ke sana juga cukup mantap ya. Baik ya. Untuk ini Bu, di sana Ibu berapa banyak Bu karyawan sekarang? Kurang lebih 10 orang. Oh, 10 orang ya. Bisa menangani produksi ekspor itu, atau selama ini ada kerjasama juga dengan yang lain? Ada kerjasama dengan yang lain yang saya tadi ungkapkan. Jadi untuk produksi kita bagi ke beberapa mentahnya UKM. itu ya? Iya. Iya. Untuk finishing di pabrik kita sendiri. Betul. Jadi lebih terpantau. Soalnya kan sesuai dengan gambar, ukuran dan macam-macam dari finishing. Soalnya kalau beda aja dari warna atau segala macam itu kita akhir nggak bisa masuk. Oh, ini warna bisa sustainable Bu, berkelanjutan sama aja? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, tetap pasti beda-beda? Beda-beda. Kenapa Bu nggak dipertahanin? Atau emang belum ketemu polanya? Iya kan sesuai dengan permintaan, mereka pinginnya yang glowing tapi berbeda gitu. Oh, jadi bisa, kita selalu jadi custom ya? Iya. Iya, jadi tidak akan terus-terusan warnanya seperti ini kalau tidak diminta ya. Enggak ya. Iya. Mungkin bisa aja bentuknya mah sama tapi warnanya mungkin lebih gelap itu, gitu ya. Iya. Oh iya. Ini salah satu produk untuk kemudian ekspor. Nah, untuk di media digital sekarang, digital marketing gitu Bu, apakah kemudian bisa juga gitu melalui semacam sekarang kan di Indonesia ada beberapa digital marketing yang cukup ini juga ya secara nasional, seperti Shopee, Tokopedia atau yang lainnya, atau di internasional ada Alibaba, ada Amazon gitu ya. Ibu sudah punya ini produk nongkrong di sana? Mungkin produk kita ada, produknya cuma ada. yang memasarkan bukan kita. Jadi mereka gitu. jadi banyak pelaku UKM yang baru bukan dari daerah kita. Seperti Bandung, Jakarta, luar kota. Dia memasarkan produk kita melalui online tersebut. Tapi brandingnya Pleret bukan? Iya. Oh, tetap ya? Tetap, brandingnya Pleret. Tanah Liat Kerajinan Keramik Pleret gitu. Jadi dia tetap jadi Pleretnya ada. dropshipper mungkin Iya, ya? itu. Jadi mungkin kalau di kita itu kan untuk pengirimannya itu susah karena di ekspedisi kebanyakan
berarti ongkos karena Betul. dihitung berat. Mereka itu jadi ini potnya cara pengiriman gimana berapa? Bu? Berarti pakai packing kayu Iya, ya? packing kayu. Nah, itu terus pakai busa, dus kayak iya gitu. pakai bubble plastik. Iya betul. Iya, terus kita pakai kayu. Nah, itu Uh-uh. untuk ekspor itu kayu itu sangat rawan untuk ke Australia. Kayu itu sangat rawan Iya, jadi packaging itu kan kita pakai kayu nih. Nah, kayu ini ditanya sedetil mungkin sama bea cukai. Oh, si Pakai kayunya. iya, kayunya kayu jengjingnya ada berapa? Nangkanya berapa? Detil banget. Beda lagi dengan daerah yang lain. Negara yang lain cuma pakai dus. Karena kita ukurannya besar-besar kan Pepi, jadi Harus takut pakai kayu harus ya? pakai kayu. Karena bising deng-deng sekadik. Iya, Aduh. gitu. Itu lumayan harganya. Kalau untuk yang ini berapa Bu harganya? Itu harganya 75.000. Masih di bawah ya. Murah tapi tidak murahan kan. Oh iya betul. Kalau sesama lokal wisdom bisa ditawar. Siap. Tapi kalau untuk produk ekspor ke sana dibanderol 75.000 ya. Kalau untuk yang sampai 2 meter itu berapa Bu? Yang 2 meter kita kan ada dua harga ya Kang Pebi. Untuk keceran itu 3 juta. Oh 3 juta. Kalau misalkan untuk apa yang satu lagi grosir? Grosir itu kan grosir seperti ekspor. Oh gitu. Ekspor Jadi itu sekali grosir. produksi itu minimal berapa? 1 lusin? Iya, nggak ada batas minimal sebetulnya. Gitu. Cuma kita lihat dari batas limitnya. Oh, total gitu ya, totalnya pesennya berapa masuk harga itu. Ya, gitu. Jadi gini, servis yang khusus saya berikan kepada customer itu kalau lokal. Ya. Ibu boleh saya kasih harga glosir. Nah. Ibu minimal pembelanjaan 10 juta. Oh, bebas gitu. ongkir. Bebas ongkir. Itu. Ibu tanggung ongkirnya juga. itu salah satu servis dari kita untuk menarik pembeli. Ya, satu itu Bu, yang lainnya Iya, apa tuh Bu? kalau Agar masyarakat khususnya para penonton di PCH ingin beli keramik tapi kena ke Ibu nah. Ya, satu itu ada batas pembelanjaan ya. Ada batas pembayaran sehingga ada bebas promo ongkir. ya, bebas ongkir. Iya, satu itu. Keduanya itu tidak ada batas minimal seumpamanya souvenir ya. Souvenir dalam 1000 pieces itu kebutuhan bisa untuk 10 macam 10 bentuk. macam bentuk. Oke. Boleh pilih. Kalau di yang lain nggak bisa. Terus umpamanya mau yang ini dengan warna yang lain pilih, boleh bisa. Ya, Bisa juga. Bisa di custom lah ya. Udah ada belum Bu yang kemudian ini kan masuknya kalau di ekonomi kreatif itu kan sebagai salah satu seni rupa, klasifikasi 17 subsektor dari Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau berbicara dengan bentuknya seni rupa itu bisa menyerupai orang tidak Bu di Bisa, oh bisa ya bisa. Kan sekarang tuh kan banyak ya yang kemudian seniman-seniman yang membuat karikatur tokoh misalkan Ronaldo gitu ya dengan tinggi badan dan juga itunya tuh sama gitu apakah materialnya sama Bu bisa juga dari tanah liat gitu ya bisa oh bisa ya bisa. Terus kemudian tinggal dicat disamakan kulitnya gitu bisa. Sudah ada Bu di player atau di Ibu sudah Kang Febi yang pertama harus pesan. Itu gimana Bu caranya? Melalui foto atau saya ditaplokin ke tanah? Dua-duanya bisa. Jadi bisa ada apa? Gimana tuh? Gimana bikinnya? Atau ada senimannya yang kemudian seniman bisa khusus ada. Oh gitu ya. Atau printing 3D ya? Bisa. Jadi dulu itu ada yang pesan motor GP. Oh gitu. Jadi dibikin motor. Dia buat celengan aja. Oh buat celengan. Buat celengan. Gimana di Teknal? Iya. Macam-macam pokoknya sesuai kebutuhan mereka yang mereka inginkan. Kita. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada penonton PCH Purwakarta Creative Hub yang di luar nan jauh di sana atau mungkin di Purwakarta khususnya yang ingin pesan patung berarti ya bisa. Dirinya sendiri untuk dipajang di rumah satu full body gitu ya bisa ya
bisa. Ibu Yanti Bisa. nikah. Dulu pernah Kang Pebi waktu Amerika itu ada kecelakaan yang gedungnya itu. Oh, Washington DC. Iya. Apa? Pentagon. Apa ya itu namanya? Pokoknya. Hah? 11 November. Oh, iya, jadi kan kepercayaan mereka itu kepada malaikat ya. Maaf ya, kita Muslim tapi berbicara ini. Mereka itu karena takut bom lagi segala macam, jadi harus ada yang melindungi malaikat. Nah itu malaikat tuh ada 2, ada sayapnya. Nah bikin kita itu suruh bikin malaikat sebesar ini Kang Pebi, ada rambutnya, ada segala macamnya. Itu minta apa ya 100.000 apa berapa jutaan deh. Oh gitu. Karena itu untuk dibagikan ke warga Amerika biar mereka selamat. Tiap hari harus bawa malaikat itu di kantong saku mereka gitu. Itu benar-benar segede gini, rambutnya panjang, jenglot sanes dulu. Tapi rambutnya itu dihitung Kang Pebi. Beneran pakai rambut beneran gitu? Enggak, maksudnya garis-garis rambutnya itu harus sesuai dengan yang mereka inginkan. inginkan. Ibu sempat order itu ya? Iya, ke tadi kan Amerika. Bilangnya kan Kang Pebi gitu. bisa menurut seperti Leonardo atau betul. yang lainnya itu bisa gitu. Ya, betul karena bikin ini juga sebenarnya udah dapat pasal-pasalnya pada saat itu ya. Iya, Tahun seperti berapa patung dulu? malaikat. Seperti apa India itu kan senangnya apa patung-patung gitu. Iya betul. Iya Ganesha. Nah, kalau orang India itu untuk peribadatan itu enak tuh Kang Pebi, langsung dibuang. Jadi pesan lagi sama kita. Oh gitu. Iya. Kok bisa gimana? Iya. Jadi bikin dibuang patung? ke laut, iya. Oh gitu. Gajah. Bener, Bikin gajah. Bikin gajah sempet ke Pleret. Ya nggak sempet tiap dia mau beribadah atau hari raya. Berhari raya itu mereka pasti bikin yang baru. Oh gitu. Iya. Untuk Dewa-dewanya ke itu. laut, ya? Dewa yang tangannya 12. Oh bener, Siwa ya. Iya. Pokoknya Siwa bener. Dewa-dewa itu ya. Dewa-dewa, gajah segala macam. Nah, itu nanti dibuang ke laut, Kang Pebi. Gitu ya, dibuang ke laut akhirnya ya tiap besok tahun. Lagi. Iya. Setiap tahun beribadah Tiap tahun. Ya sama seperti agama yang lain kalau kita ada hari rayanya tiap tahun. Oh iya betul. Tiap tahun Idul Fitri benar Iya, gitu ada. Kita dipencin sapi itu dialungkan ke laut. Mohon maaf ini mah enggak ke arah situ. Iya. Tapi Ibu sempat bikin order itu ya? Iya, sempat. Kemana aja Bu yang sudah Ibu berhasil? Timur Tengah. Oh, ke Timur Tengah. Australia mungkin sekarang iya. ya. Tapi sebelumnya udah pernah ke Australia? Belum. Oh belum ya, sekarang dapat berarti ke Australia. Terus kemudian ke India pernah ke Amerika ya. Terus ke Timur Tengah kemana? Arab Saudi. Arab Saudi bikin apa Bu? Ka'bah? Itu bukan sisa bukan. buat rokok itu. Oh buat rokok bisa dari kayu? Iya. Sorry dari tanah. Alatnya itu kan pakai apa namanya sisa tabungnya itu tabung pakai ya? alat. Alat itu harus original. Jadi bukan bahan dari bukan dari kaca, bukan dari aluminium tapi dari tanah liat. Warna asli. Ya terakota itu namanya warna terakota, warna asli. Warna asli tanah yang udah dibakar. Iya. Ukuran-ukurannya beda. Kenapa rasanya beda? Iya, rasanya beda. Oh kata mereka. Iya, kata mereka beda. Belum ada di sini ya? Atau sudah ada? Ada, cuma belum. Kalau kita di kampung tuh masih tabu ya, Kang Pebi kalau lihat yang di kenyot-kenyot gitu ya, kayaknya narkoba atau gimana maaf nih ya. Nah, tapi kan kalau di luar itu udah terbiasa dengan alat tersebut sekali pakai buang. Sekali pakai buang. Iya. Itu yang harga yang bentuknya gede? Bukan, ininya alatnya ini. Wah, ini ya mungkin barangnya ya, atau alatnya itu. sisa itunya dicuci mungkin ya. Itu dicuci bisa. Kalau pecah baru dibuang. Jadi kalau satu tapi kali isinya air kan ya yang ditabung itu? Iya, air. Tapi kan bahan untuk nyambung ke alatnya itu pakai keramik. Oh, pakai keramik. Iya, ya, dari tanah liat itu bahannya. Dari tanah iya. Ibu ada kesana lubang-lubangnya. Berapa banyak? Enggak, dari Arab Saudi kan ke sini. Oh, itu gitu. langsung bayarnya langsung dia cari ke kita. Iya. Langsung mereka yang ngurus segala macamnya. Oh, gitu. Enggak ada guide-nya lagi langsung. Langsung ke Ibu Iya. ya? Kenapa bisa langsung ke Ibu?
Jadi gini, kebetulan kita kan mereka itu tidak pasti berbahasa Indonesia. Oh iya, betul. Kebetulan kita di tempat ada keluarga yang bisa berbahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Jadi mereka itu susah menerangkan ke tiap toko itu nggak paham dia mau apa itu nggak paham gitu. Iya, datang aja ke situ. Iya kebetulan nyari-nyari iya gitu. Kebetulan sampelnya juga ada, apa-apanya ada ya. Siapa Bu yang translatornya? Saudara kita. Oh, saudara. Iya, kita kan satu keluarga turun-temurun, kakak, adik, semuanya berproduksi. 20 tahun ya. Itu 20 tahun itu dari turun-temurun? Iya. Atau dari ibu aja? Ibu masih berproduksi, kakak masih berproduksi. Oh, jadi emang ada ini ya, beda-beda? Iya. Atau satu generasi di tempat itu? Beda-beda. Oh, beda-beda, jadi banyak dong. Pertamanya ibu, nih punya pabrik. Oke. Nanti kita udah berkeluarga, udah jadi PNS, tetap aja berwira swasta. Alhamdulillah gitu. Jadi ibu PNS? Enggak. Oh, bukan. Ada saudara yang tetap aja hasil kita bisa sekolah, bisa apa itu ya, karena orang tua kita itu hasil dari situ. Hasil dari situ ya. Dari situ. Betul. Kalau Kak Febi tahu sejarahnya bagaimana keramik itu kan ada orangnya. Siapa pendiri kerajinan keramik pertama di Pleret? Udah almarhum. Oh, udah almarhum. Namanya siapa, Bu? Bapak Suratani. Bapak Suratani. Beliau adalah pencipta kerajinan keramik di Pleret yang pertama di Purwakarta. Sehingga sampai sekarang menjamur turun-temurun kepada keluarga-keluarga yang atau ibu keturunan beliau? Enggak. Oh, bukan ya. Tapi saya sempat dekat dengan dia. Dia gitu sempat bercerita dia takut. Meninggal usia berapa? Usia 60. Oh, 60. Takut kenapa? Ya, sakit. Sakit. Iya. Cuma saya prihatin banget ya ketika dia menghadapi tuanya itu tidak ada jaminan dari pemerintah atau perhatian dari pemerintah kalau dia itu sudah mengangkat nama besar Pleret. Yes, betul. Iya, nggak ada, kayaknya nggak ada soalnya. Ketika dia berinspirasi, ciptaan dia itu selera luar negeri. Yang dibuatnya langsung oleh maestro Pleret. Iya. Sampai dia bercerita, dia kan punya penghargaan Kalpataru, terus dia punya penghargaan dari pemerintah itu bisa tidur di kamar Soekarno Presiden. Oh, beliau? Iya, karena karyanya itu. Dari situ dia bermimpi bertemu dengan Soekarno, terus udah gitu dikasih suatu amalan, kalau kamu pingin maju Pleret, kamu harus mengamalkan ini. Dan dia mengamalkan, ya alhamdulillah. Sampai sekarang Pleret terkenal. Dikasih oleh siapa itu? Soekarno. Hah? Iya. Beliau sempat ketemu dengan? Iya, dalam mimpinya itu. Karena dalam tidur itu di kamar Soekarno itu bermimpi bertemu dengan Soekarnonya langsung. Oh gitu ya? Iya. Saya sampai merinding ketika dekat dengan dia karena saya pingin ilmu dia. Oh, beliau yang langsung menyampaikan itu ke ibu ya? Neng, lamun Neng hayang maju. Hiji pembelikan. Kedua belikan tuh pundungan. Pundungan tuh apa ya bahasa Indonesianya? Pundungan. Apa Mas tahu pundungan? Pokoknya mah itu ya. Jangan mudah sakit hati. Iya, itu bisa. Belikan apa lagi? Kalau sudah belikan, nggak boleh. Jadi gini, waktu itu sempat saya kan dari pihak pemerintah itu kita dikasih pelatihan. Oh, sempat juga ya ada peserta banyak pelatihan supaya kita tuh lebih maju, lebih pintar, lebih berkreasi. Nah, salah satu ilmu dari pelatihan itu saya kenakan ke barang. Ternyata ada seseorang yang merahasiakan kalau finishing seperti ini dia sampai di kamar-kamar takut ada yang ngejiplak. Pas saya bikin ternyata hampir mirip dengan dia. Terus saya diancam
diancam, kamu dari mana ini, ramuan ini begini ya gitu, sampai saya mau dibawa ke meja hijau. Saya konsultasi sama Pak Suratani ini, ayah, panggilnya ayah di sana. Ya, saya diancam nih sama ini begini di atas langit masih ada langit. Lamun ngarana seniman diturutan itu ngambek. Kuduna, nah semakin diturutan, semakin bertambah ilmu, semakin berkreasi, cari yang baru, berarti kita itu jadi incaran orang, jadi perhatian orang. Nah dari situ semangat saya untuk selalu berkreasi, meskipun perempuan ya Kang Pebi, jangan terpaku kepada seorang laki-laki. Orang lain bisa internasional, kenapa saya tidak? Dan itu sudah berhasil. Amin, mudah-mudahan. Itu sedikit ke belakangnya bercerita tentang ini. Kalau katanya kalau nama kita ingin dikenal itu harus ada history. Yes, betul. Sesuatu yang ditinggalkan. Oke, mantap, luar biasa ya ngobrol dengan Ibu Yanti, salah seorang owner pembuat ini ya, keramik dan gerabah sama keramik itu maksudnya gimana sih? Gerabah itu apa? Kalau keramik identiknya dengan lantai. Oh, lantai. Kalau gerabah itu dari tanah liat. Oh, dari tanah liat itu ya. Pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu. Oke, sip. Ini menarik sekali dengan Ibu Yanti. Harapannya apa Bu untuk kemudian kedepannya agar Ibu bisa lebih produktif, atau kemudian harapan Ibu agar lebih dapat interesting dari pemerintah, atau harapan Ibu apa aja? Ya, satu itu yang pertama saya utarakan, kita butuh bimbingan, butuh belajar, bukan hanya untuk finishing ataupun cara yang bagus berproduksi, tapi kita cara memasarkan ke luar negeri. Cara memasarkan ke luar negeri sendiri gitu. Itu satu. Dari permodalannya juga sama. Bukan, jadi jangan sampai permodalan yang bikin ribet Kang Pebi ya. Betul. Bukan ribet itu tahulah gimana gitu ya. Jadi terus kita tuh minta perlindungan. Ketika kita punya order dari luar negeri itu, kita nggak ada perlindungan Kang Pebi. Cara meskipun kita ada tertulis dari MOU ketika kita dapat PO, itu dari jaminan pemerintah nggak ada Kang Pebi. Jadi kita minta jaminan pemerintah untuk melindungi. Gimana? Jadi kalau misalkan barangnya rusak, barangnya hilang, nggak dibayar, nah jadi gini, pemerintah harus membayarnya? Menjamin dari pihak bayar itu datang ke kita itu benar-benar alamat dan sebagainya itu harus real gitu. Jadi ketika kita punya piutang, ada piutang gitu, dengan mereka, mereka bisa difasilitasi. Sempat ada juga. Ada. Jadi 1, 2, 3, 4 kali karena kita kepercayaan sudah lama jadi pelanggan gitu. Yang kelima kalinya. Nah, berapa 30% ini disisa karena ada kendala apalah gitu, yang namanya manusia kita nggak tahu trouble-nya gitu. Sampai dengan ada sampai dengan sekarang. Yang belum clear. Gitu. Lumayan juga ya. Itu ya. Jadi kita butuh perlindungan untuk itu. Sebenarnya kembali ke kita yang lebih hati-hati. Dari tapi kita suatu kepercayaan kadang itu harus gitu, apalagi orang Sunda, para tegaan gitu. Sebenarnya sifat itu harus dihilangkan Kang Pebi. Pihak pemerintah lebih inilah ke UKM, lebih memperhatikan gitu. Betul Bu, dan itu harapan dari Ibu, semoga melalui kami Komite Ekonomi Kreatif bisa mengakomodir, bisa juga kemudian menjadi bridging, menjadi jembatan agar kemudian apa yang Ibu harapkan dan juga beberapa langkah ke depan menjadi langkah produktif yang sangat luar biasa untuk mengembangkan Purwakarta menjadi
kota istimewa ya, Purwakarta menjadi kota panutan juga, dan juga melalui potensi SDM di Kabupaten Purwakarta dengan adanya Komite Ekonomi Kreatif bisa memfasilitasi hal semacam itu ke depannya. Luar biasa mantap, kita sudah ngobrol dengan Ibu Yanti. Jangan lupa tonton dan juga saksikan kembali di channel PCH Purwakarta Creative Hub, dan juga jangan lupa like and subscribe, share ke teman-teman untuk kemudian menjaga dan juga meneruskan informasi ini biar lebih viral. Oke. Thank you very much for your attention and hospitality. I'm so proud to be front of you. Terima kasih Bu Yanti. Tok podcast Bincang Kreatif bersama PCH Purwakarta Creative Hub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.